Qala ta'ala innama al-mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita semua itu bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwatun. Dan kita diwajibkan, dituntut untuk menjaga persaudaraan itu. Namanya islah. Tetapi di surat Al-Hujurat itu ada dua keadaan hubungan kita dengan saudara kita itu mengalami pasang surut. Kadang tidak baikan, kadang dalam kondisi baik. Kondisi pertama itu disebutkan di surat Al-Hujurat, wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu fa aslihu bainahuma. Kondisi pertama itu tidak baik. Kalau ada dua kelompok umat Islam yang saling berselisih, dan itu digambarkan dengan iqtatalu wa in ta'ifatani, dan apabila ada dua golongan minal mu'minina, dari umat yang beriman, iqtatalu, sedang berkelahi, bertempur, berperang. Ini kondisi tidak baik, melebihi satrunan. Kewajibannya fa aslihu, islah. Islah untuk memperbaiki hubungan antara keduanya. Kondisi kedua, kondisi baik. Dan ini kondisi yang sebenarnya asal muasal hubungan sesama mukmin itu baik. Ikhwah, innamal mu'minuna ikhwatun. Tapi masih disuruh fa aslihu. Jadi islah itu ada dua makna. Islah untuk memperbaiki dan islah untuk menjaga kebaikan. Kalau lagi satrunan juga fa aslihu, perbaikilah hubungan antara dua umat Islam yang saling tidak baik. Dan kondisi kedua, jagalah, pertahankanlah hubungan baik antara kita. Kenapa? Ini yang kemudian perlu kita jaga. Rahmat Allah itu akan selalu turun kepada kita kalau kita dalam kondisi bersama dan bersatu, tidak berselisih. Rahmat Allah, berkah Allah itu akan selalu diturunkan kepada kita selama kita masih bersatu dan tidak berselisih. Kalau kita berselisih, maka rahmat Allah tidak akan pernah turun
dan tujuan hidup kita tidak akan pernah tercapai. Kita cermati ayat wa atiullaha wa rasulahu wa la tanaza'u. Ikuti aturan, taat pada Allah dan taat pada Rasulullah. Artinya kalau kita bawa dalam kehidupan kita, maka kita harus patuh pada ketentuan apapun. Wala tanaza'u, dan jangan berselisih. Jangan saling olok-olok, jangan terpecah belah, jangan mudah dipecah. Kalau tidak, maka tafshalu, kita akan gagal. Wa tadhhabu rihukum, kemenangan, kejayaan, kenyamanan kita tidak akan pernah tercapai. Pasti kita gagal. Jadi masyarakat kita yang mudah diadu domba, mudah pecah, mudah berselisih dengan sebab apapun, itu rahmat Allah tidak akan pernah turun di kehidupan itu. Tidak pernah nyaman kehidupan itu. Oleh karena itu, kalau ada hal-hal yang tidak berkenan di kehidupan kita, prinsipnya islah, memperbaiki hubungan. Kalau sudah baik, prinsipnya juga islah, menjaga hubungan baik. Jadi surat Al-Hujurat itu menjadi pijakan kita untuk menjaga kebaikan. Kalau sedang tidak baik, aslihu bainahuma. Islah artinya memperbaiki hubungan. Kalau sudah baik, maka kewajibannya juga tetap islah, fa aslihu, untuk menjaga hubungan baik. Islah pertama memperbaiki hubungan, islah kedua menjaga hubungan baik. La'allakum turhamun, pasti selama umat Islam masih menjaga persatuan, kesatuan, menjaga hubungan baik, maka pasti turhamun, akan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana caranya? Kita baru ke hadis sekarang. Ulama-ulama itu kemudian mengkaji dalam rangka menjaga hubungan baik, menjaga kenyamanan kehidupan kita. Ada 4 hadis yang bisa kita jadikan pegangan. Kalau 4 hadis ini kita amalkan, kita pegang, insya Allah kita sudah mengembangkan semua prinsip akhlakul karimah dalam kehidupan kita. Kalau 4 hadis ini kita pegang, berarti kita sudah mengamalkan prinsip-prinsip akhlakul karimah dalam diri kita untuk menjaga kebaikan lingkungan kehidupan kita. Pertama, jadi kita kan wajib menjaga hubungan baik, wajib menjaga kenyamanan. Lah 4 hadis itu solusinya. Sehingga ulama mengatakan yang mengamalkan hadis
berarti sudah memiliki ilmu akhlakul karimah yang sempurna. Dan keempat inilah yang kemudian menjadi kekuatan kita. Kekuatan umat Islam itu ada pada 4 kemampuan ini. Pertama, ulama itu menurut namanya ya, disebut ulama sebagai maharatu dhabtil kalam, dhabtul lisan. Kita dalam rangka menjaga hubungan baik, menjaga persatuan, menjaga kenyamanan, menjaga hubungan baik dengan sesama, harus punya kemampuan bisa mengendalikan ucapan kita. Maharatu dhabtil lisan. Dan ini menjadi indikator utama kualitas keimanan kita. Ulama tadi kemudian menguatkan kesimpulannya ini dengan sebuah hadis yang sudah kita kenal semuanya. Anak TK hafal. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Kalau kita mengatakan mulutmu harimau, nah itu ya. Saya kira kejadian seminggu ini karena kita tidak bisa mengendalikan lisan kita. Jadi kehebohan, kegaduhan karena es teh itu karena lisan. Karena kita tidak mampu mengendalikan lisan. Jadi Nabi kemudian mengatakan, mengisyaratkan orang yang tidak bisa mengendalikan lisannya, itulah kualitas imannya. Ketika kita mampu mengendalikan lisan kita, itulah kualitas iman kita. Bukan hanya terkait dengan jujurnya, bukan hanya terkait dengan benar ucapannya, tapi metode, cara mengungkapkan itu juga perlu untuk diperhatikan. Kadang-kadang kebenaran itu disampaikan menyakitkan, tapi kalau caranya baik bisa menjadi obat. Nabi Musa itu orang yang terbaik. Jadi kita sering mengambil ilustrasi ini. Nabi Musa itu adalah orang yang terbaik pada zamannya. Fir'aun itu orang yang terjahat pada zamannya. Tapi ketika Nabi Musa diperintahkan oleh Allah untuk menyampaikan kebenaran kepada Fir'aun, perintahnya tetap faqula lahu qaulan layyinan. Sampaikan kebenaran kepada Fir'aun yang mengaku sebagai Tuhan dengan perkataan yang lemah lembut. Padahal kebenaran, cara menyampaikannya harus dengan cara yang baik. Meskipun Nabi Musa orang baik, Fir'aun orang yang terjahat, tapi dengan orang yang sejahat apapun, cara menyampaikannya tetap dengan cara yang baik. Maka man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan, berkatalah yang baik dengan cara yang baik. Bahkan waktu juga harus milih waktu yang tepat. Likulli maqalin maqamun wa likulli maqamin maqal.
Setiap ucapan ada tempatnya, setiap tempat ada ucapannya. Maka Nabi Yusuf itu ketika menerima wahyu, inni ra'aitu ahada asyara kaukaban wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Jadi ini kan irhasat nabawiyah, tanda-tanda pengantar Nabi Yusuf akan diangkat jadi nabi melalui mimpi. Dan mimpi Nabi itu benar. Mimpi Nabi itu wahyu. Diceritakan kepada bapaknya, yang bapaknya itu juga Nabi Yakub. Oleh bapaknya, la taqsus ru'yaka ala ikhwatika. Mimpi yang wahyu, wahyu yang benar tidak boleh disampaikan pada waktu itu. Nanti ada waktunya wahyu akan berbicara sendiri. Apa yang bisa kita ambil semangatnya? Tidak semua kebenaran yang kita terima sekarang harus disampaikan sekarang. Nunggu waktu yang tepat. Apalagi yang tidak benar, apalagi yang dalam pengajian, maka butuh milih waktu yang tepat, butuh milih kata yang tepat agar bisa diterima. Contoh yang kedua, Mu'adz bin Jabal itu ditanya oleh Nabi, atadri ma haqqullah 'alal ibad wa ma haqqul ibad 'ala Allah. Mu'adz, tahu enggak apa hak Allah dan apa hak manusia? Kewajiban Allah kepada manusia apa? Kewajiban manusia kepada Allah apa? Mu'adz mengatakan, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih tahu. Diberitahulah hak Allah itu manusia harus menyembahnya dan tidak melakukan kemusyrikan. Ayya'budallaha wa la yusyrik bihi syai'an. Manusia itu harus menyembah Allah dan tidak melakukan kemusyrikan. Dan hak Allah, hak manusia apa? Hak manusia, kalau manusia sudah menyembah dan tidak musyrik, wajabat lahul jannah, maka sudah haknya masuk surga. Sekedar tidak musyrik sudah masuk surga. Lalu Mu'adz mengatakan, kalau gitu saya sampaikan kepada sahabat yang lain. Oleh Nabi tidak boleh, jangan disampaikan pada waktu itu. Karena apa? Kalau nanti mengandalkan hadis ini, maka sahabat akan malas ibadah. Yang penting tidak musyrik. Sholat saenake, zakat saenake, ngaji saenake. Jadi apa? Kebenaran yang disampaikan oleh Nabi pada Mu'adz tidak boleh disampaikan pada waktu itu. Tapi kok disampaikan? Karena Nabi Mu'adz mengamalkan tidak boleh menyembunyikan satu hadis pun dari Nabi. Apa konsekuensinya? Ya seperti sekarang ini. Yang penting beriman, sholatnya kelimpungan, andalannya umat Islam semuanya masuk surga. Artinya kadang-kadang iman kita ini keterlaluan. Insya Allah semua umat Islam masuk surga.
apapun pekerjaannya. Nah, kan gitu. Maka pada waktu Nabi memberikan pelajaran, tidak semua kebenaran harus disampaikan pada waktu itu ketika waktu mendengarnya. Maka kekuatan pertama ini yang kemudian perlu kita pegang dalam hidup kita saat ini supaya kita harmonis hidupnya. Maharatu dhabtil lisan. Kita wajib mengendalikan, punya kekuatan untuk tidak mudah dalam media sosial ya, tidak mudah membagi berita yang kita terima kalau kita belum tahu kebenarannya pertama. Banyak berita hoax. Hadis Nabi, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhiri falyakul khairan aw liyasmut. Dengan semangat kisahnya Nabi Yusuf kita ramu dalam dunia media sosial sekarang, maka kita yang punya Facebook, punya WA, punya Instagram, jangan mudah-mudah membagi berita yang kita terima saat kita terima kemudian kita bagi. Prinsipnya jangan merasa paling berkepentingan untuk membagi berita yang kita terima. Itu prinsip maharatu dhabtil lisan. Jangan merasa paling berkepentingan dalam membagi berita yang kita terima. Apalagi beritanya kita tidak tahu benar atau tidak. Bayangkan sekarang jam 12 malam, jam 1 malam, ada seorang yang mengirim gambar, quote-quote itu, kata bijak dalam bentuk gambar, 11 berita langsung jam 1 malam. Kalau satu tidak apa-apa, 11, 12, 13 langsung berita. Embun pagi, setetes embun duha, cerita malam, ya istilah-istilah itulah. Tidak tahu kalau gambar yang dikirimkan di grup itu sudah pernah dikirimkan oleh orang lain. Misalkan saya ikut 10 grup, mendapat gambar yang sama di 10 grup yang sama. Apa enggak peyok HP kita? Jadi kadang-kadang kebaikan yang kita berikan meresahkan orang yang kita kirim. Jadi falyakul khairon itu awliyasmut itu kita bawa ke dunia media sosial. Jangan merasa paling berkepentingan untuk mengirim berita yang kita terima. Kecuali itu harus instruksi. Itu harus sampaikan himbauan. Kalau gambar, video, apalagi kemudian gini, ada gambar di media sosial, kalau memviralkan ini insya Allah dapat rahmat 1000 kali. Kalau merasa umat Islam wajib memviralkan ini, sapa sing wajib? Itu kan. Jadi kita bisa menilai kualitas iman seseorang di media sosial melalui kirimannya, bijak atau tidak. Yang pertama ya, maka dalam rangka menjaga harmonisasi, kenyamanan, ketentraman, maka kita harus bijak dalam mengirim berita, bijak dalam bermedia sosial. Itu adalah pengejawantahan
pengamalan dari hadis falyakul khairon au liyasmut. Ini yang pertama. Yang kedua, maharo yang kedua, maharatu dobtil fudul. Yang pertama itu kompetensi mengendalikan lisan. Yang kedua, kompetensi kekuatan kita untuk mengendalikan hal-hal yang tidak bermanfaat. Jadi kadang-kadang ucapan remeh, temeh itu bisa menyakitkan. Guyon itu bisa menyakitkan. Maka dalam rangka itu hadis mengatakan min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Kualitas keislaman seseorang, otomatis kualitas keimanan seseorang ditentukan oleh kebijaksanaan orang itu dalam berbuat, bermanfaat atau tidak. Tinggalkanlah yang tidak bermanfaat, kerjakanlah yang bermanfaat. Nah, kesempurnaan Islam itu ditentukan oleh seseorang meninggalkan hal-hal yang tidak ada manfaatnya dalam kehidupannya. Min husni islamil mar'i, di antara tanda-tanda keislaman, kesempurnaan Islam seseorang, tarkuhu, meninggalkan ma la ya'nihi, hal-hal yang tidak bermanfaat. Misalkan saya sering nyindir ibu-ibu. Ibu-ibu itu kalau ada promo panci, itu meskipun di rumah sudah punya panci wajan, itu mesti beli untuk koleksi, padahal tidak dipakai. Iya. Bayangkan kalau yang dibuat kredit panci itu untuk bayar SPP, itu kan lebih bermanfaat. Jadi istri saya sering saya ajak ngaji, dan saya sering memberikan ceramah seperti ini supaya nggak boros-boros. Prinsip beli baju itu menutup aurat. Sering kan kita mendengarkan ilustrasi. Prinsip beli jam itu supaya mengetahui dan tepat waktu. Maka kesempurnaan Islam, kita ini bisa sempurna Islam kalau kita bisa mengendalikan keinginan kita untuk melakukan, memiliki hal-hal yang bermanfaat dan meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Gimana caranya? Setiap yang kita lakukan harus punya target minimal. Tujuannya apa? Maka dalam dunia tasawuf itu ada namanya muhasabah qoblal amal. Sebelum melakukan sesuatu, kita harus melakukan muhasabah. Kira-kira halal atau haram? Ini halal, manfaat atau tidak manfaat? Kalau manfaat, saya bisa melakukan atau tidak? Kalau bisa melakukan, ono koncone toga. Ada 4 makomat dalam dunia tasawuf. Ada 4 sikap. Sebelum melakukan sesuatu, kita harus melakukan evaluasi. Namanya muhasabah qoblal amal. Kira-kira saya sudah punya sepeda Vario. Kira-kira kalau saya mau ganti NMAX, itu nanti wajib atau tidak? Bedanya apa? Kan gitu. Bedanya apa?
Nanti ketika ada bedanya, ada manfaatnya, halal. Nmax kan halal toh, halal. Nanti kira-kira saya butuh atau tidak? Kalau butuh, sangat perlu atau tidak? Kalau tujuan kita hanya kendaraan, cukup dengan Astrea dan tidak butuh Nmax, maka Astrea ini sudah menjadi barang yang wajib. Nmax itu sudah menjadi tidak bermanfaat. Itu. Apalagi satu rumah punya mobil 5, 3, itu kan di luar malayakni. Maka salah satu tugas penting agar menjaga ini. Bayangkan kalau saya guru setiap tahun ganti sepeda. Omongannya wong piye? Gajine guru piro? Gonta ganti sepeda. Pasti bos dikorupsi. Nah kan ngono. Menimbulkan ketidaknyamanan. Takmir masjid. Kerjanya imam. Tapi kok sepedanya ganti terus. Makanya saya ceritakan ini. Saya ini kan hanya ngaji dok. Guru ngaji. Guru ngaji kadang dikasih jamaah. Podo mbek kalbine jamaah. Maka ini mudah-mudahan ini tidak live kan, belum live ya? Belum live. Jadi saya ini dikasih jamaah itu baju aulia. Aulia ini kan 400-500 regane. Tidak pernah saya pakai. Tidak dicurigai jamaah. Menimbulkan kegaduhan. Wah, Ustaz, kalau ini aulia. Piro bayarannya? Gitu. Kok iso tuh ke aulia? Padahal dikasih. Makanya yang dikasih ini baju kemantenan. Karena saya mau itu, kemudian dikasih seragam kemantenan. Orang kandang ini. Jadi yang murah-murah. Supaya sama dengan jamaahnya tidak menimbulkan. Maka tarikul fudul tujuan. Menentukan tujuan. Tuku iki apa? Melakukan ini untuk apa? Dan itu pelajaran di dalam agama kita. Allah telah memberikan pembelajaran. Bahwa setiap ibadah itu mesti ono target minimal. Ada tujuannya. Kalau kita bawa kepada kehidupan kita, setiap program yang kita lakukan kudu ono tujuannya supaya bermanfaat. Nek awur ada. Ring Surabaya apa? Nek sekedar dolan tok ngentekno dhuwit itu malayakni. Harus ada target. Ada tujuan, ada manfaatnya. Seperti banding ke Borobudur, apa targetnya? Nah, itu kan perlu kesini ada tujuannya. Karena setiap ibadah yang disyariatkan oleh kita, ono tujuan. Misalkan sholat, tanha anil fahsya'i wal munkar, targetnya minimal itu. Baca Quran, targetnya mendapat perlindungan dari Allah. Ngafal Quran, targetnya dapat kemudahan dari Allah. Ada ayatnya. Zakat, tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Puasa, la'allakum tattaqun. Ini tidak ada, maka bukan orang Islam yang setiap amalnya tidak ada manfaatnya. Kudu ono manfaat. Lah nek tuku manci gawe pajangan tidak dimanfaatkan sesuai dengan manfaatnya, maka kita bisa lihat kualitas imannya. Misalkan ini juga sering saya nyindir ibu-ibu ketika kondangan.
kondangan itu kan mesti pada toko emas melaku. Ada yang sebagian itu, ada toko emas melaku. Bahkan ada yang khusus pinjam untuk kondangan. Malah yakni tidak ada manfaat, mengerjakan yang sia-sia. Ini yang kedua. Maka kita upayakan sebelum melakukan sesuatu harus ada manfaat. Kita ini datang ke masjid, tidak ada satu perbuatan kita yang tidak dinilai oleh Allah. Ini bentuknya. Jadi ini pelajarannya. Setiap ibadah, setiap perbuatan, melalui proses dari rumah sampai di sini, semuanya ada nilainya. Meskipun kita tidak merasa. Misalkan sudah ada flyer, malam ini ada pengajian di Masjid Al-Hikmah. Mulai kemarin kita sudah niat, besok saya hadir. Ternyata hari ini sakit misalkan, dan tidak bisa hadir, tapi niat kita sudah dianggap oleh Allah sebagai satu kebaikan. Meskipun tidak menghadiri pengajian, karena sudah punya tekad. Kalau kemudian kita hadir, maka dinilai dengan 10 kebaikan sampai 700 kali kebaikan. Setiap langkah satu kebaikan sampai 10 kebaikan. Nanti duduk di sini, melapangkan tempat duduk bagian duduk sini, maka kita sudah mengamalkan ayat idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu. Ada tujuannya, ada nilainya. Jadi itulah seharusnya umat Islam dalam berbuat. Tidak ada, jangan sampai satu perbuatan, satu perkataan kita yang tidak ada gunanya, tidak ada manfaatnya, tidak ada tujuannya. Banyak orang yang tersakiti karena kita tidak mengendalikan lisan dan ucapan kita tidak ada manfaat. Yang ketiga sekarang. Dalam rangka menjaga persatuan, kenyamanan, ketentraman, maka perlu kita mengendalikan emosi, mengendalikan hawa nafsu. Maharatu dhabtin nafsi. Pertama, maharatu dhabtil lisan, mengendalikan ucapan. Yang kedua, maharatu dhabtil fudur, mengendalikan hal-hal yang tidak bermanfaat, kita singkirkan dari hidup kita. Yang ketiga, maharatu dhabtin nafsi, mengendalikan emosi, mengendalikan hawa nafsu. Hadis yang digunakan ulama itu la taghdab. Ada satu sahabat yang datang pada Nabi, "Ausini ya Rasulullah, nasihati saya." Nasihat sama satu, la taghdab, la taghdab, la taghdab. Diulang 3 kali, la taghdab. Kalau anak-anak TK hafalannya apa? La taghdab walakal jannah. Mengendalikan hawa nafsu. Kualitas kita ditentukan oleh kemampuan kita dalam mengendalikan hawa nafsu. Kita ini menurut Imam Ghazali itu terdiri dari 3 komponen hawa nafsu. 3 komponen jiwa. An-nafsu al-bahimiyah, an-nafsu as-syaitoniyah, an-nafsu al-malakiyah. Jadi kita ini yang terdiri dari jasad dan ruh itu ternyata
dikuasai oleh dua jiwa yang tidak baik dan satu jiwa baik. Dua jiwa yang tidak baik itu jiwa binatang, jiwa syaitan. Kita ini kadang rakusnya, perilakunya melebihi binatang. Kadang binatang itu lebih berperi kemanusiaan daripada manusia. Sementara manusia lebih kebinatangan daripada binatang. Bayangkan kita makan apa-apa. Sekarang kalau kita lihat media sosial, luar biasa. Hal-hal yang bersifat privasi menjadi hak umum. Yang harus kita sembunyikan menjadi tontonan umum. Banyak yang tidak menyembunyikan auratnya. Lebih binatang daripada binatang. Yang kedua, kadang-kadang manusia lebih bersifat setan daripada setan. Setan itu kalau sudah manusia sholat sudah selesai. Tapi kita di dalam sholat kadang lebih diganggu oleh manusia. Secara matematika, dua kekuatan jahat pasti menang melawan kekuatan baik, malakiyah. Tetapi kalau kita bisa mengendalikan tiga kekuatan ini, insya Allah bisa dipastikan kekuatan baik akan bisa mengendalikan dua kekuatan. Contohnya gampang. Seandainya Brazil, sepak bola Brazil itu main 10 orang melawan Indonesia main 12 orang, kira-kira menang mana? Kekuatannya banyak 12, tapi kemungkinannya menang yang 10. Kenapa? Manajemen, pengendalian kekuatan. Maka kita bisa, meskipun kita hanya dibekali satu kekuatan baik, namanya nafsul malakiyah, insya Allah bisa mengalahkan kekuatan jahat. Maka kita dituntut mengendalikan hawa nafsu. Melalui apa? Melalui banyak ibadah. Salah satu kalau dalam tasawuf itu ar-riyadhah. Harus banyak olahraga batin, riyadhah batiniyah. Apa olahraga batinnya? Banyak zikir, banyak ibadah, banyak sholat, banyak baca Al-Quran untuk mempengaruhi kekuatan, menambah imunitas kekuatan baik yang cuma satu supaya lebih dikdaya melawan dua kekuatan jahat. Yang terakhir, hati kita harus kita tata. Maharatu salamatil qalbi. Maka harus diperbaiki. Niat kita, tekad kita, iman kita harus selalu diperbaiki. Salah satunya apa? Jangan membuat standar dunia sebagai standar hidup kita. Untuk menjaga kualitas hati kita, dunia tidak boleh menjadi orientasi dan materi tidak boleh menjadi standar dan ukuran hidup kita. Maka ada ayat gini, Nabi itu juga pernah iri dengan orang Quraisy. Orang Quraisy kok nyaman, banyak rezeki, sementara kehidupan Nabi itu dengan orang-orang Muslim itu miskin dan lain sebagainya. Maka nanti dibuka ada 3 ayat itu. Pertama ayat wala tamuddanna ainaika ila ma matta'na
bihi minhum azwajan minhum. Yang artinya itu dua ayat ini, jangan matamu, penglihatanmu, jangan kamu tujukan kepada segolongan dari mereka yang kita beri nikmat keduniaan, zahratul hayatid dunia. Jangan iri, jangan sedih. Yang kedua, ayat ketiga, wala ta'tu ainaka. Matamu, pandanganmu jangan melampaui. Jangan tertuju pada mereka yang hidup banyak harta. Karena itu adalah ujian linaftinahum fi. Maka salah satu hal yang bisa menyakiti hati kita itu adalah iri, dengki, pamrih, riya, dan syirik. Iri, dengki, sombong, riya, syirik. Syirik itu dimulai dari pamrih, dari riya. Maka kemudian kita tidak boleh iri dengan apa yang sudah dimiliki oleh orang lain. Tidak boleh suudzon dengan apa yang sudah diprestasikan oleh orang lain. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman seseorang di antara kamu sehingga ridho dan rela dengan umat Islam yang lain seperti ridho dan rela terhadap dirinya. Maka untuk menjaga kualitas hidup kita harmonis, nyaman, tentram, maka hati kita perlu kita jaga supaya tidak mudah iri dan tidak mudah suudzon, berprasangka buruk dengan yang lain. Itu yang dimiliki oleh Abu Dujana sebagai penutup. Abu Dujana itu seorang sahabat. Ketika sakit itu nyaman, tersenyum, sumringah, tidak ngeluh sama sekali. Ternyata ada dua amalan yang diandalkan. Ketika Zaid bin Aslam mengunjungi beliau dalam keadaan sakit, Abu Dujana ini sumringah, kaget. Zaid bin Aslam ini, kena apa? Jenengan sakit kok tambah sumringah, tidak muram, tidak sedih, tidak curhatan. Andalannya dua. Ada dua amal yang saya anggap ini menjadi bekal saya. Dan berat bagi saya dalam hidup itu mengembangkan dua perbuatan ini. Yang pertama apa? Pertama, ana la atakallamu fi ma la ya'ni ini. Berarti poin pertama dan kedua masuk di sini. Abu Dujana itu tidak pernah berbicara yang tidak ada kaitannya dengan dia. Yang bukan domainnya, bukan bagiannya, tidak kapasitasnya, Abu Dujana tidak ikut nimbrung berbicara. Kalau tidak ada manfaatnya, tidak nimbrung. Yang kedua, amalan yang kedua adalah wa kana qalbi lil muslimina saliman. Saya tidak menaruh dendam, tidak iri, tidak dengki dengan orang lain, tidak berprasangka buruk dengan yang lain. Kalau kemudian keempat hal itu bisa kita praktekkan, maka insya Allah kita sudah mengusahakan menjaga kebaikan hubungan kita sesamanya. Jadi prinsipnya kalau kita ada masalah dengan orang lain, cepat-cepat diislah, diperbaiki. Jangan dibiarkan. Bagaimana caranya? Mengunjungi, klarifikasi, memaafkan,
kemudian memperbaiki hubungan husnudzon dengan yang. Kalau kemudian sudah baik, maka kita pertahankan dengan ucapan yang baik dan melakukan hal-hal yang bermanfaat, mengendalikan emosi, kemudian menjaga hati kita. Mudah-mudahan kalau kita sudah berusaha yang demikian, Allah menjaga persaudaraan kita dan Allah menurunkan rahmat kita. Kalau itu kemudian kita jaga, insya Allah kemenangan, kenyamanan, kejayaan umat Islam akan mudah kita capai. Nasrullah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.